keris kolonada. Jadi ini adalah salah satu jenis dapur keris Luk 5 yang sangat langka ya, apalagi yang berusia sepuh seperti ini. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu dapur keris yang sangat langka ya. Jadi keris Luk 5, yaitu dapur kolonada. Nah, kebetulan keris ini juga yang sangat sepuh ya, diperkirakan dari era Majapahit dan cenderung terlihat keleng. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini ya. Nah, sekarang langsung kita lihat saja untuk kerisnya ya. Nah, kalau teman-teman melihat keris di samping ini adalah salah satu keris Luk 5 dengan ganti polos ya. Sekilas, keris ini mirip Pulanggeni ya, dapur Pulanggeni. Tapi kalau kita perhatikan sor-sorannya dengan detail, di situ ada sogokan ya, cuma satu sogokan depan. Itu adalah dapur kolonada. Sebenarnya kalau untuk nama kolonada sendiri mungkin teman-teman yang suka pewayangan juga pernah dengar ya. Jadi salah satu keris pusakanya Arjuna ya, yaitu Kiai Kolonada ya. Cuma kalau itu bukan dapur kolonada ya. Jadi Kiai Kolonada itu konon keris dari taringnya Bathara Kala yang dipotong oleh Bathara Guru ya, yang akhirnya jadi senjata itu nanti jadi senjatanya Arjuna kalau di pewayangan. Nah, kalau di dalam dunia perkerisan nanti ada keris dengan dapur kolonada ya. Dan keris ini memang sangat langka ya. Dan kalau untuk keris Luk 5 sendiri mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi kalau di era dulu konon keris ini adalah keris yang biasanya dimiliki kaum ningrat atau bangsawan untuk Luk 5. Karena memang salah satu filosofi dasarnya itu adalah ilmu, lelaku, ngelmu dan belajar mengajar ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya belajar mempelajari sesuatu, mendalami sesuatu ilmu tertentu, itu memang konon salah satu pegangannya Luk 5 agar lebih mudah menguasainya ya. Karena memang zaman dulu seorang bangsawan itu yang dipelajari itu ada banyak ya, selain ilmu politik, ilmu perang, ilmu sosial, ilmu ekonomi dan lain-lain. Itu makanya salah satu pegangan utamanya itu adalah keris Luk 5. Dan di antara keris Luk 5 itu ada salah satu dapur yang cukup langka juga, yaitu kolonada ya. Nah, kebetulan keris ini adalah milik salah seorang teman ya, kolektor dari daerah Sidoarjo ya. Dan bagaimana detail dari keris kolonada ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail dari keris kolonada ini ya. Jadi ini ganti polos ya, terus ada pejetan, terus itu ada sogokan tapi bagian depan aja ya itu ya. Jadi sekilas memang mirip Pulanggeni, cuma kalau Pulanggeni tidak memakai sogokan ya. Kalau ini pakai sogokan tapi satu depan aja ya. Dan ini memang dari sisi garap memang cukup bagus ya. Untuk bilahnya sendiri, odo-odonya juga terlihat jelas, apalagi kalau dimiringkan. Cuman ini memang kondisinya ini untuk kiri kanannya sudah kropos ya, terlihat sekali ya, karena memang usianya sudah cukup lama juga ya, karena diperkirakan ini dari era Majapahit dan mungkin juga sempat tidak terawat karena memang ada, kalau teman lihat sisi-sisinya itu ada kayak bekas kropos yang lumayan cukup parah ya. Cuma ini memang sudah dibersihkan. Kalau dari materinya ini sekilas memang kayak keleng ya. Orang sih masih nyebutnya keleng, keris keleng ya. Makanya untuk garap akan terlihat jelas ya, kayak odo-odo, nanti itu kayak sogokan bagian depannya itu nanti terlihat. Jadi memang salah satu kelebihan keleng itu memang garapnya harus bagus ya. Nah, itu jadi sogokan depannya terlihat jelas ya. Nah, ini kalau cara miring seperti ini memang terlihat jelas ya, cukup bagus ya. Jadi ini memang pakai sogokan depan. Dan ini memang salah satu jenis dapur Luk 5 yang cukup langka ya, karena memang kebanyakan Luk 5 itu Pendowo Cinarito, Pendowo Lare kayak gitu, sama Pulanggeni. Kalau untuk yang kolonada sendiri memang cukup jarang ditemukan ya, apalagi yang sepuh seperti ini ya. Kalau untuk kolonada sendiri sih, kalau itu waktu ya,
kalau nada istilahnya kayak nada ya tuh nerima gitu, nerimo lah istilahnya kayak gitu. Jadi istilahnya harus bisa istilahnya menerima waktu ya. Jadi istilah berdamai dengan waktu lah, karena waktu bisa dibilang sesuatu yang memang tidak bisa dikalahkan. Nah, jadi ini juga sama ya. Jadi kalau kita lihat miring gini terlihat jelas ya. Jadi untuk rancang bangunnya termasuk sokokan depannya juga terlihat jelas ya. Dan garapnya memang sekali lagi cukup bagus ya. Walaupun kiri kanan sempat keropos. Nah, sekarang kalau kita lihat yang bagian sor-soran, nah ini terlihat jelas ya. Jadi ini materinya sepertinya kelengan ya ini. Jadi memang orang bilang keris keleng. Nah, ini garapnya juga sangat bagus, terlihat jelas. Nah, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.